Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membahas tentang materi bilangan bulat untuk SMP kelas 7. Nah, yang pertama ada kompetensi dan indikator, bisa dilihat di sini. Nah, untuk materinya, bilangan bulat, ada pengertian bilangan bulat, operasi hitung bilangan bulat, kelipatan dan faktor, penggunaan operasi hitung bilangan bulat untuk menyelesaikan masalah. Pengertian bilangan bulat itu sendiri yaitu bilangan bulat terdiri atas himpunan bilangan bulat negatif yang dimulai dari sebelum dari min 3, min 2, min 1, lalu 0, dan himpunan bilangan bulat positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Letak bilangan bulat pada garis bilangan dapat dilihat pada gambar seperti ini. Nah, patokan di tengahnya adalah 0, ke kanan itu disebut bilangan bulat positif, dan yang ke kiri adalah bilangan bulat negatif. Operasi bilangan bulat ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, akar kuadrat, dan akar pangkat 3. Penjumlahan pada bilangan bulat dapat diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Contohnya, hitunglah penjumlahan min 3 dan min 4. Nah, penyelesaiannya jika menggunakan garis bilangan dari 0 ke min 3 ditambah min 4, jadinya sama dengan min 7. Next, penjumlahan tanpa garis bilangan. Nah, contohnya 3 ditambah min 3 sama dengan 0, min 2 ditambah 2 sama dengan 0, A ditambah min A sama dengan 0. Dengan memperhatikan konsep A plus min A sama dengan 0, selesaikan soal-soal berikut. Penjumlahan tanpa garis bilangan, contoh 1, hitunglah tanpa menggunakan garis bilangan. A, 2 ditambah min 7. Penyelesaiannya yaitu 2 ditambah min 7 sama dengan 2 ditambah min 2 ditambah min 5. Nah, 2 ditambah min 2 kan sama dengan 0, jadi dihilangkan, dan berarti 2 ditambah min 7 sama dengan min 5. Penjumlahan sifat tertutup. Perhatikan contoh di bawah ini, 2 ditambah 9 sama dengan 11. 2 dan 9 adalah bilangan bulat, hasil penjumlahannya 11 juga bilangan bulat. Untuk setiap bilangan bulat A ditambah B, jika A ditambah B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. A, yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran. Perhatikan beberapa contoh berikut. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Itu sama saja 7 ditambah 5 sama dengan 12. Itu ditukar, tapi hasilnya tetap sama. Untuk setiap bilangan bulat A ditambah B, selalu berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Penjumlahan. Sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Sifat asosiatif pengelompokan terhadap penjumlahan bilangan bulat. Nah, contohnya, min 5 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan, nah ini dikelompokkan atau di dalam kurungkan terlebih dahulu, berarti dia yang dihitung terlebih dahulu. Min 5 ditambah 7, nah berarti hasilnya adalah 2. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Nah, yang kedua ini dikelompokkan, 7 ditambah 8 dikelompokkan dan dihitung lagi. Min 5, nah ditulis, dan 7 ditambah 8 sama dengan 15 kan? Nah, berarti hitung min 5 ditambah 15 sama dengan 10. Jadi, min 5 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan min 5 ditambah 7 ditambah 8. Nah, untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Unsur identitas penjumlahan. Contohnya, A, 2 ditambah 0 sama dengan 2, 5 ditambah 0 sama dengan 5, min 10 ditambah 0 sama dengan min 10, 0 ditambah 2 sama dengan 2. Untuk setiap bilangan bulat A berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Seperti ini. Sifat-sifat penjumlahan selalu ada inverse atau lawan, yaitu setiap bilangan bulat mempunyai inverse atau lawan. Lawan dari suatu bilangan bulat adalah bilangan bulat lain yang letaknya pada garis bilangan berjarak sama dari titik 0, tetapi arahnya berlawanan dengan bilangan bulat semula. Contohnya, lawan dari 5 adalah min 5. Nah, dia dihitung, lawannya itu dihitung dari titik 0 yang jumlahnya itu sama dari bilangan bulat semula. Yang kedua ada pengurangan. Pengurangan dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurang. Nah, bandingkan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. 4 dikurang 3, 4 ditambah dalam kurung min 3, min 5 dikurang dalam kurung min 2, dan min 5 ditambah 2. Penyelesaiannya sebagai berikut. Yang kedua, 4 ditambah min 3. Nah, seperti ini. 4 ditambah, dia min 3 balik. Nah, min 3. Jadi sisanya berapa? Sisanya adalah min 1. Ternyata 4 dikurang 3 sama dengan 4 ditambah dalam kurung min 3. Perkalian. Nah, menghitung hasil perkalian bilangan bulat dan sifatnya. Perhatikan uraian berikut. 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. 2 kali 3 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6 dan seterusnya. Nah, situ 4
4 dikurang 1, 3, 3 dikurang 1, 2, 2 dikurang 1, 1. Nah, keterangannya dari ini adalah 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, kesimpulannya adalah bilangan bulat positif dikali positif sama dengan hasilnya adalah positif. Selanjutnya seperti ini. Ini adalah teori begitu dalam perkalian. Nah, di sini 2 dikali min 4 sama dengan min 4 ditambah min 4 sama dengan min 8. Nah, uraiannya seperti ini. Bilangan bulat positif dikali negatif, maka hasilnya adalah negatif. Nah, seperti ini keterangannya bilangan ini min 2 dikali min 3 sama dengan min 2 dikali min 3. Keterangannya bilangan bulat negatif apabila dikali dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya positif. Nah, langsung saja ke kesimpulannya, yaitu bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya negatif. Bersifat tertutup. Contohnya, min 3 dikali 2 sama dengan min 6. 3, 2, dan 6 adalah bilangan bulat. Kesimpulannya, bila A dan B bilangan bulat, maka A kali B adalah bilangan bulat. Bersifat komutatif. Contohnya, min 4 dikali 5 sama dengan min 20. Nah, keterangannya seperti ini. 5 dikali min 4 sama dengan min 20. Min 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali min 4. Kesimpulannya, bila A dan B bilangan bulat, maka A kali B sama dengan B kali A. Maka hasilnya sama saja walaupun ditukar-tukar. Selanjutnya, sifat perkalian bilangan bulat unsur identitas atau netral. Contohnya, 1 dikali 2 sama dengan 2, min 2 kali 1 sama dengan min 2. Netral. Seperti itu. Jika dikali 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, kesimpulannya, bila A bilangan bulat, maka A kali 1 sama dengan A. Maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Lanjut. Sifat perkalian bilangan bulat yang selanjutnya yaitu adalah sifat asosiatif. Contohnya, 2 dikali dalam kurung min 3 dikali min 1 sama dengan min 6 dikali min 1 sama dengan 6. Nah, yang kedua, 2 dikali min 3 dikali min 1 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Seperti itu. Nah, dari persamaan yang 1 dan 2 diperoleh 2 dikali min 3 dikali min 1 sama dengan 2 dikali min 3 dikali min 1. Nah, ini. Kesimpulannya, bila A, B, dan C bilangan bulat, maka A dikali B sama dengan C sama dengan A dikali B dikali C. Nah, di sini A kali B ini dikelompokkan, dikali C, dan di sini B kali C-nya yang dikelompokkan. Perkalian yang selanjutnya adalah sifat distributif terhadap penjumlahan. Nah, ini seperti ini. Silakan dapat dilihat. A kali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Kesimpulannya, bila A, B, dan C bilangan bulat, maka A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Nah, pengurangan. Nah, seperti ini, A kali B min C ya, sama saja seperti tadi. Jika tadi penjumlahan, maka ini pengurangan. Nah, sama saja. Yang selanjutnya adalah pembagian. Nah, pembagian sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Perhatikan uraian berikut. 3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Di lain pihak, 12 dibagi 3 sama dengan 4, atau dapat ditulis seperti ini. 3 dikali 4 kan 12. Nah, 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Seperti itu. Dengan demikian, pembagian merupakan operasi kebalikan atau inverse dari perkalian. Nah, kesimpulannya, bila A, B, dan C bilangan bulat, maka A bagi B sama dengan C, maka B kali C sama dengan A. Contohnya, 30 bagi 5 sama dengan 6. Nah, sebabnya 5 dikali 6 sama dengan 30. Nah, kesimpulannya seperti ini. Positif dibagi positif sama dengan positif. Yang kedua, nah ini 16 dibagi min 4 sama dengan min 4. Sebab min 4 dikali min 4 sama dengan 16. Nah, kesimpulannya dapat dilihat positif dibagi negatif sama dengan negatif. Selanjutnya, min 3 dibagi 5 sama dengan min 2. Sebab 5 dikali min 2 sama dengan min 10. Nah, kesimpulannya dapat dilihat negatif dibagi positif sama dengan negatif. Selanjutnya, min 8 dibagi min 2 sama dengan 4. Sebab min 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, kesimpulannya bilangan negatif dibagi negatif sama dengan positif. Misalkan 5 dibagi 0 sama dengan P, maka 0 dikali P sama dengan 5. Tidak ada satupun pengganti P pada bilangan bulat yang memenuhi 0 dikali P sama dengan 5. Untuk setiap bilangan bulat A dibagi 0 tidak terdefinisi. Untuk pembagian 0 dibagi 3 sama dengan N adalah pengganti N yang memenuhi. Nah, perhatikan uraian berikut. 0 dibagi 3 sama dengan N, maka 3 kali N sama dengan 0. Pengganti N yang memenuhi 3 kali N sama dengan 0 adalah 0. Untuk setiap bilangan bulat A berlaku 0 bagi A sama dengan 0.
arti pangkat. Nah, materialnya adalah kuadrat dan akar kuadrat. Itu arti pangkat. Nah, arti pangkat. Maaf. Nah, 5 kali 5 sama dengan 25. Maka bilangan 25 dinamakan kuadrat dari 5. Jadi 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, seperti ini. Kesimpulannya, perpangkatan suatu bilangan merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut. Oke, next. Nah, di sini dapat dilihat 4 pangkat 2 sama dengan 16. Akar dari 16 itu sendiri adalah 4. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Akar dari 36 sendiri itu adalah 6 dan seterusnya. Jadi, akar A sama dengan B, maka A sama dengan B pangkat 2 untuk A dan B bilangan bulat. Pangkat 3 dan akar pangkat 3. Bilangan pangkat 3, 0 pangkat 3 sama dengan 0, 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, dan seterusnya. Akar pangkat 3, 0, akar pangkat 3 sama dengan 0, 1 akar pangkat 3 sama dengan 1, dan seterusnya. Kesimpulannya yaitu A akar pangkat 3 sama dengan B, maka A sama dengan B pangkat 3 untuk A dan B bilangan bulat. Selanjutnya, kelipatan dan faktor. Nah, di sini pertama adalah ada kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat KPK dari dua bilangan atau lebih. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari P dan Q dengan P, Q, anggota himpunan bilangan asli adalah bilangan terkecil, anggota himpunan bilangan asli yang habis dibagi oleh P dan Q. Yang kedua, faktor suatu bilangan dan faktor atau disingkat dengan FPB. Nah, FPB dari dua bilangan adalah bilangan asli terbesar yang merupakan faktor persekutuan kedua bilangan tersebut. Baik, contoh soal. 1. Tulislah bilangan bulat mulai min 5 sampai dengan 4. Yang kedua, tulislah bilangan bulat genap antara min 6 dan 11. Nah, bilangan berapakah yang letaknya di sebelah kanan 0 dan jaraknya sama dengan jarak dari 0 ke min 4. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Penyelesaiannya, nah, seperti ini dapat dilihat. Yang A adalah A pangkat 3. Nah, A-nya ini diganti dengan 2. Maka hasilnya seperti ini. Ayo kita main games. Nah, yang pertama, ayo coba suhu sebongkah es mula-mula 5 derajat Celcius. 2 jam kemudian suhunya turun 7 derajat Celcius. Suhu es itu sekarang adalah... Ayo silahkan dijawab, silahkan di pause terlebih dahulu jawabannya. Salah atau benar? Oke, good job. Jawaban Anda salah, yuk coba lagi yang salah. Nah, game yang kedua, nilai dari min 3 dikali 15 tambah min 52 adalah... Ayo silahkan dijawab, dihitung terlebih dahulu. Salah deh, salah jelasnya ya. Oke, betul-betul, yang betul, lanjutkan. Nah, game yang ketiga, nilai dari 3 pangkat 4. Ayo silahkan, berapa? Salah ya, oke. Nah, baik, yang betul, lanjutkan. Good job. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya Hili, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.